Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Om Ketabe. Pada video kali ini saya akan membahas mekanisme atau sistem kerja pada karburator, khususnya mesin rumput 2 tak. Bagi teman-teman yang kesulitan menganalisa penyakit pada mesin rumput, biasanya kita terkendala karena kita belum memahami secara detail atau memahami secara garis besar mekanisme atau sistem kerja pada komponen-komponen pada mesin rumput. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu komponennya yang sangat penting, yaitu karburator. Bagaimana sistem kerjanya? Mari simak video saya sampai selesai. Oke, untuk tahap pertama yang akan saya bahas yaitu masalah masuknya bahan bakar pada karburator. Jadi bagian paling awal itu biasanya pada mesin rumput 2 tak, dia menggunakan tangki bahan bakar, posisinya di bagian atas yang dialiri yang disambung oleh selang. Jadi bahan bakar masuk ke selang, turun ke bagian keran ya. Keran kita buka, masuk ke bagian sini, kemudian keluar melalui lubang di bagian sini. Barulah di bahan bakar masuk ke bagian penampungan atau bak karburator ya, di sini. Yang jadi pertanyaan adalah, apabila posisi tangkinya di atas, keran terus terbuka, lama-kelamaan bahan bakar pada bak penampungan secara logika dia akan meluber atau banjir keluar dari penampungan. Makanya para ilmuwan atau pabrikan itu membuat sistem kerja bagaimana agar bensin itu tidak meluber. Pada bagian sini, kalau untuk nama saya kurang paham untuk detailnya ya, tapi pada bagian sini tuh dikasih ya semacam ini jarum karbu ya, atau mirip seperti jet atau pilot ya. Jadi bagian sini dikasih semacam jarum yang bisa buka tutup nanti ya. Nah, di sini. Jadi kita pasang, bentuknya seperti ini ya. Saya pasang dulu ya, biar enak kalau sudah dipasang. Jadi mekanismenya, apabila turun akan terbuka lubang bagian atasnya ya. Apabila ke atas seperti ini ya, maka pilot tersebut akan menutupi bagian lubang yang di bagian di atas ya. Bagaimana agar ini bergerak? Maka di bak penampungan dikasih pelampung ya. Apabila bensin atau bahan bakar memasuki bak, pelampung akan naik dan menekan bagian sini agar main ya. Jadi ibaratnya ini adalah sistem otomatisnya ya, agar apabila pelampung turun, otomatis bak penampungan kekurangan bahan bakar, maka ini akan terbuka dan otomatis bahan bakarnya akan turun ya, seperti ini ya. Ya, di dalamnya. Jadi itulah alasannya kenapa bahan bakar pada bak penampungan meskipun keran dibuka tidak banjir ya, karena di dalamnya ada mekanismenya ya. Baiklah, setelah pembahasan mekanisme yang pertama tadi,
kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yang kedua. Jadi karburator memiliki fungsi yaitu mengkombinasikan atau meracik bahan bakar serta udara, angin ya, agar saat masuk ke ruang bakar itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan agar mendapatkan pembakaran yang bagus ya. Jadi fungsi karbu bukan hanya untuk mentransfer bahan bakar, namun mengkombinasikan ya. Jadi ini adalah bagian intake atau yang menghubungkan karburator pada bagian blok mesin ya, bagian sini. Ini adalah bagian luarnya ya. Jadi saat pertama kali kita lakukan starter atau engkol mesin, pada bagian piston atau pada bagian blok itu menghasilkan hisapan ya, menghisap ke bagian ruang karbu ya. Yang dihisap itu adalah komponen yang pertama adalah udara atau angin, kemudian juga bahan bakar yang ada pada bak penampungan ya. Jadi bagaimanakah sistemnya, langsung kita bahas ya. Selanjutnya, bagaimana mekanisme bahan bakar serta udara agar terkombinasi dengan baik. Maka saat tuas gas kita tarik, di dalam komponen ini ada yang namanya piston, jarum ya, komponennya kita jelaskan satu-satu nanti ya. Nah, jadi lubang yang tembus ke intake sana ya. Jadi proses hisapannya tadi seberapa banyak kombinasinya tergantung pada seberapa tinggi kita menarik tuas ya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi fungsi piston yang berwarna hitam ini ya, fungsi piston ya. Inilah yang mengatur seberapa banyak udara terhisap ke bagian bahan bakar ya. Saat semakin tinggi kita narik, maka rongganya akan semakin besar, maka udara yang masuk juga akan banyak. Kemudian selain dari udara yang masuk, di sini juga ada jarum karburator yang mengatur seberapa banyak bahan bakar yang diperlukan. Di saat udara yang masuk berapa, otomatis karbu juga mengatur seberapa banyak bahan bakar masuk ya. Jadi kombinasinya memang sudah diatur oleh sistem kerja karburator ya. Jadi kita lihat di bagian dalamnya. Jadi fungsi piston ya, di bagian dalam ini kita buka ya. Bentukannya di dalam piston seperti ini ya. Jadi inilah fungsi yang mengatur kombinasi ya antara perpaduan angin dan juga bensin. Di dalam piston ini ada jarum ya. Jarum ya, seperti ini. Kita lihat. Jadi pada bagian jarum itu ada ring jarum atau skip jarum ya. Kemudian dia ada 5 tingkatan untuk mengatur seberapa irit ya, untuk mengatur keiritan dari bahan bakar ya. Jadi semakin tinggi itu semakin irit, semakin ke bawah makin boros. Kenapa bisa begitu? Karena bentuk jarum itu semakin ke bawah itu semakin ngerucut ya. Jadi sistemnya seperti ini. Mana ini? Ini ya. Kita ya. Jadi jarum ini masuk ke bagian
ujung jarum tadi nggak kelihatan ya jarumnya, ujung jarum. Tapi yang penting jarumnya ini adalah untuk mengatur ruang pada bagian main jet. Nah, di sini, nah ini adalah main jet ya. Kita perhatikan dulu, kelihatan nggak ya? Nah, ya pada main jet ini ada lubang ukuran kecil untuk masuknya bahan bakar dari bak penampungan ya. Kita pasang dulu, nah di sini ya. Jadi di dalam sini itu ada rongga ya. Rongga tersebut akan dimasukkan jarum ya. Maka apabila tuas gas tidak ditarik, maka lubang main jet ini akan tertutup. Jadi bahan bakar tidak bisa keluar. Jadi saat kita tarik gas ya, selingnya, maka jarumnya akan naik ya. Ini akan naik, kita perhatikan akan naik. Jadi ruangan pada main jet akan semakin besar. Kemudian bahan bakar yang dari bawah tadi akan naik dan masuk ke ruang bahan bakar ya. Jadi makanya kenapa setelan tadi semakin ke atas semakin irit, semakin ke bawah semakin boros, karena sesuai dengan ukuran jarumnya. Karena ukuran jarumnya semakin ke bawah semakin mengecil ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya sistem kerjanya. Seperti ini ya. Bagaimana proses bahan bakar naik ke atas, yaitu dengan menarik tuas ya. Jadi rongga pada main jet awalnya tertutup oleh jarum. Apabila kita tarik, jadi ada kelonggaran ya pada bagian ini. Kita lihat, nah ini ya. Semakin besar longgarnya atau ruangnya, maka bahan bakar akan semakin banyak ya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan masalah bagaimana proses bahan bakar naik ke bagian ruang pembakaran. Selanjutnya kita bahas masalah setelan. Di sini adalah setelan RPM atau setelan lansam. Sebenarnya setelan lansam ini adalah seperti ini. Kita lihat pada bagian piston karbu ini, kita lihat terdapat coakan ya. Saat pemasangan ya, kita perhatikan di bagian dalam. Ini memang sudah dipasang oleh pabrikan ya, yang ada benjolan sedikit ya. Itu fungsinya yaitu untuk bagian piston yang bagian sini. Itu untuk mengatur agar piston itu tetap pada posisinya, naik turunnya lurus ya. Kemudian pada bagian satunya itu adalah setelan lansamnya atau setelan RPM-nya ya. Nah, ada benjolannya. Jadi fungsinya yaitu untuk mengatur ya, coba kita lihat pada bagian sini. Semakin kita putar akan naik pistonnya ya. Ini yang disebut setelan lansam. Artinya fungsi dari baut ini yaitu untuk menaikkan atau menurunkan piston ya. Jadi semakin tinggi kita menaikkan piston, maka RPM akan semakin tinggi. Jadi biasanya kita sendiri yang mencari setelan lansamnya yang dimana bagusnya ya. Jadi kira-kira pasnya dimana, kita yang mengatur seberapa tinggi piston ya. Itu jadi fungsi dari kita keluarkan. Nah,
Ini bentuknya ya. Jadi posisi Jadi posisi baut ini menumbur pada bagian piston ya. Kenapa semakin dalam kita memasukkannya, maka ini akan semakin naik ke atas ya. Kurang lebih seperti itu fungsi dari piston, dari setelan lansam ya. Jadi untuk tahap terakhir yang akan saya bahas adalah kendala yang terjadi pada karburator. Jadi apabila terjadi kendala pada karburator, pada bak penampungan tidak ada bensin, berarti itu terjadi kemacetan atau tidak mengalirnya bahan bakar pada bagian yang pertama itu setelan. Di sininya mampet, kotor ya. Kalau sudah kita bersihkan pada bagian sini, bensin belum turun, berarti yang bermasalah adalah pada pilot. Kemungkinan di sini juga ada sampah, atau ininya macet, nggak main lagi. Atau juga yang bermasalah pelampungnya. Ya. Selanjutnya, apabila mesin nggak mau lansam. Sebenarnya penyakit nggak lansam itu tidak selalu pada penyebabnya adalah karburator, bisa juga dari kebocoran kompresi. Tapi apabila teman-teman kompresi masih bagus, tidak ada kebocoran pada bagian mesin, kemungkinan ada pada bagian karbu. Penyebabnya yang pertama itu biasanya jarum ya, sudah aus ya. Seperti ini, jarum sudah aus ya. Sudah kemakan, sudah oblak ya, atau juga pistonnya yang oblak masih ya, lubang pistonnya yang oblak ya, jadi lansam itu nggak bagus lagi ya. Itu ada penyebabnya tidak lansam ya. Atau juga bisa jadi main jetnya juga sudah aus ya. Itu salah satu penyebabnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oh iya, terus satunya itu penyebabnya itu ini ya. Bisa juga ini setelan lansamnya rusak, udah mulai nggak bagus lagi ya, minta diganti. Jadi kurang lebih mekanisme dari komponen satu ini yaitu karburator seperti itu. Jadi apabila kita mengalami kerusakan, saat kita sudah memahami secara garis besar komponennya, maka akan memudahkan kita mencari penyebab mesin rumput tidak hidup. Kurang lebih pembahasan sampai sini. Apabila ada kekurangan atau masukan, silakan teman-teman berikan masukan kepada saya, berikan saran. Kemudian untuk video-video selanjutnya teman-teman juga boleh request kira-kira mau dibikinkan video seperti apa, untuk membantu saya mempermudah mencari ide untuk video selanjutnya. Sampai sini dulu video saya kali ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.